Music fan, that's what they call me. I promise that you never. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agmecia Rizka Apriani dengan NIM 1803441 dalam mata kuliah elektronika analog ini dengan dosen pengampu Yohandri MSI PhD. Saya akan mempresentasikan materi tentang penguat instrumentasi. Sebelum mengetahui lebih lanjut mengenai penguat instrumentasi, kita harus mengetahui apa sih penguat instrumentasi itu. Nah, penguat instrumentasi ini merupakan salah satu jenis IC yang dapat memperkuat sinyal, di mana masukan yang masuk ke dalam penguat instrumentasi berupa sinyal keluaran dari transducer. Transducer itu sendiri merupakan perangkat yang dapat mengubah satu bentuk energi menjadi energi lainnya, sehingga sebagian besar keluaran dari transducer ini berbentuk sinyal level yang sangat rendah. Selain mengetahui apa itu penguat instrumentasi, kita juga harus mengetahui untuk apa ditujukannya penguatan instrumentasi ini. Penguatan instrumentasi ini ditujukan untuk penguatan sinyal tingkat rendah yang tepat, di mana resistansi masukannya yang tinggi, kebisingannya yang rendah, dan penguatan lobnya tertutup yang akurat. Selain itu, untuk mencapai kinerja yang baik, juga diperlukannya konsumsi daya yang rendah, laju perubahan tegangan yang tinggi, dan rasio penolakan mode umum yang tinggi juga. Untuk membuat penguat instrumentasi ini, kita memerlukan syarat, yaitu yang pertama ada penguatan hingga akurat dan stabil, penyesuaian penguatan yang lebih mudah, impedansi input tinggi, impedansi output rendah, CMRR tinggi, dan tingkat perubahan tegangan tinggi. Kita masuk kepada syarat yang pertama, yaitu penguatan hingga akurat dan stabil. Nah, karena penguat instrumentasi ini diperlukan untuk memperkuat sinyal tingkat yang sangat rendah dari perangkat transducer, sehingga persyaratan dasarnya yaitu penguatan tinggi dan terbatas. Selain itu juga ada penguatan yang harus akurat dan penguatan lob tertutupnya harus stabil juga. Berikutnya ada penyesuaian penguatan yang lebih mudah. Selain penguatan yang terbatas dan stabil, variasi dalam faktor penguatan selama rentang nilai yang ditentukan juga diperlukan. Penyesuaian penguatan ini harus lebih mudah dan tepat. Berikutnya ada impedansi input tinggi. Untuk menghindari pemuatan sumber input, impedansi input penguatan instrumentasi harus sangat tinggi atau idealnya tidak terbatas. Selain itu, impedansi output yang diperlukan harus sangat rendah, yaitu dengan idealnya 0, agar dapat menghindari efek pembebanan pada tahap berikutnya. Berikut ada CMR tinggi. Saat dikirim melalui kabel yang panjang, output dari transducer ini biasanya berisi sinyal mode umum. Nah, penguat instrumentasi yang baik hanya memperkuat input diferensialnya saja dan sepenuhnya menolak input mode umum, sehingga mengakibatkan CMR penguat instrumentasinya memiliki ideal yang tidak terbatas. Yang terakhir ada tingkat perubahan tegangan tinggi. Tingkat perubahan tegangan penguat instrumentasi harus setinggi-tinggi mungkin untuk memberikan ayunan tegangan keluaran maksimum yang tidak terdistorsi. Seperti yang dapat kita lihat dalam slide, yaitu ada gambar mengenai input state of instrumentation amplifier. Di sini kita menggunakan dua buah amplifier, di mana ini merupakan penguat non pembalik dan bersama-sama membentuk tahap masukan penguat instrumentasi. Potensial pada node A adalah tegangan input V1, pada node B juga V1, sehingga pada potensial di simpul G juga V1. Potensial pada node D adalah tegangan input V2, karenanya potensial pada node C juga V2, sehingga potensial pada simpul H juga V2.
Karena idealnya arus yang masuk dalam amplifier tingkat masukannya adalah 0, maka arus yang masuk melalui resistor 1 dan R-gain harus sama. Di antara node E dan F, kita menerapkan hukum Ohm, yaitu dapat dilihat dalam slide dalam persamaan 1. Karena tidak ada arus yang mengalir ke input amplifier 1 dan 2, maka arus antara node G dan H dapat diberikan seperti persamaan 2 yang terdapat dalam slide. Kemudian persamaan 1 dan 2 tadi disamakan, terbentuklah persamaan 3. Nah, output dari penguat perbedaan ini seperti terdapat dalam slide. Sehingga dari rumus mencari Vout tadi, kita carilah nilai V01 dikurang V02. Dan kemudian nilai V01 dikurang V02 itu digantikan dalam persamaan 3. Sehingga didapatkan rumus Vout berikutnya seperti dapat dilihat dalam slide. Dalam persamaan yang dapat dilihat dalam slide memberikan tegangan keluaran dari penguat instrumentasi, sehingga gain keseluruhan dari penguat diberi istilah R3 per R2 dikali 2 kali R1 tambah R-gain per R-gain. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.